بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama-tama dan yang paling utama, hendaknya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kemudahan bagi kita berupa hilangnya penghalang-penghalang dan hadirnya kekuatan atau keinginan, hadirnya taufik, hidayah, agar kita terdorong untuk kemudian berkumpul kembali di majelis yang insya Allah rutin kita laksanakan setiap Ahad malam, yakni pembacaan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan pembahasan kita yang terakhir, kita telah sampai pada pembahasan pasal yang ketiga, yakni al-faslu as-salis, berkaitan dengan fi adabil alimi ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halaqatihi, yakni adab alim, adab seorang alim, adab seorang pengajar, orang yang berdakwah, seorang dai, seorang yang menjadi guru, di dalam hubungannya atau interaksinya dengan penuntut ilmu atau muridnya, secara mutlak, yakni secara umum. Begitu juga adab yang dia pegang di dalam halaqah ilmu yang dia laksanakan. Dan di adab yang pertama, kita telah selesai membahas adab yang pertama, karena beliau menyatakan bahwa arba'ata asyara nau'an, ada 14 adab. Dan di adab yang pertama ini adalah adab tentang dorongan untuk ikhlas, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam memberikan pelajaran, mendidik siswa, mendidik santrinya, mendidik mat'unya, yakni ikhlas untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan harta, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan kepengikutan para santri atau muridnya, yakni dukungan mereka ketika kemudian menghadapi sesuatu, misalnya nyalon gitu, maksudnya calon legislatif dan lain-lain. Nah, akan tetapi hendaknya dia ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam menyebarkan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama kemarin telah kita bahas. Dan yang kedua, yang malam hari ini akan kita bahas, ini berkaitan tentang adab, yang berkaitan tentang keikhlasan penuntut ilmunya, yakni muridnya. Kalau kemarin adab berupa keikhlasan sang guru, sang alim, maka sekarang berkaitan dengan muta'alim, orang yang belajar. Jadi orang yang belajar pun butuh ikhlas. Nah, bagaimana seorang guru, bagaimana seorang dai, bagaimana seorang yang dia ustaz, seorang yang mengajar harus peduli terhadap keikhlasan dari murid-murid atau santrinya.
Nah, kita buka untuk yang memiliki kitabnya, silahkan dibuka. Kalau yang belum mungkin bisa melihat ke screen. Ya, semoga tampak jelas di sini. Ya. Jadi beliau Ibnu Jamaah menyatakan adab yang berikutnya adalah asani, adab yang kedua. Asani, adab yang kedua. Beliau menyatakan an la yamtani'a an la yamtani'a min ta'limi talibil ya talibi li adami hulusiniyati. Ya. Hendaknya seorang yang mengajar itu jangan ia enggan, ya. Yamtani'a itu menolak, enggak mau, enggan. Ya. Jangan dia enggan, jangan dia tidak mau, jangan dia menolak, ya. Minta li mitalibi, ya, dari mengajar seorang penuntut ilmu atau murid, ya. At-talib di sini karena ada alif lam menunjukkan tertentu, ya. Artinya tidak semua murid yang nanti berada pada keadaan ini, ya. Terkadang ada beberapa murid, ada beberapa mat'u, orang yang kita dakwahi memiliki sifat ini, ya. Yakni sifat apa? Dikarenakan li adami hulusiniyah, ya. Di keengganan tersebut disebabkan karena tidak adanya keikhlasan niat, ya. Atau murid, ya, siswa, santri, mat'u itu tidak memiliki keikhlasan niat dalam belajar. Nah, terkadang tampak oleh seorang guru, tampak oleh seorang ustaz bahwa yang hadir, ya, karena bagaimanapun juga kalau kita mungkin perhatikan, ya, mungkin yang sudah lama ngaji atau mungkin yang memperhatikan keadaan ketika mengaji, keadaan sekitar, ya, di halakoh tersebut, ya. Kalau kita perhatikan, kita bisa klasifikasikan orang-orang atau ikhwah, ya, yang mereka hadir di majelis ilmu itu paling tidak menjadi dua kelompok. Ya, paling tidak menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah seorang thalibul ilm, ya, thalib, yakni penuntut ilmu. Nah, orang-orang yang memiliki sifat khusus, ya, sifat-sifat yang khusus akan tampak nanti, ya. Dan ada mereka yang datang sebagai mustami. Nah, kelompok yang kedua adalah mustami. Mustami adalah orang yang mendengar. Artinya orang yang hadir hanya untuk mendengarkan saja. Artinya dia bukan untuk mencari ilmu, ya iseng dengerin, ya, atau mungkin ya dia hadir tanpa buku catatan, ya tanpa kemudian memperhatikan mendalam, tanpa keinginan untuk menghafal, ya dia hanya mendengarkan saja, ya, seorang yang dia hadir untuk mendengarkan, gitu. Ya, jadi kurang mulazamahnya. Nah, dan mereka orang-orang tersebut baik yang thalibul ilm, ya, para tulab, ya, tulab itu jamaknya, jamak taksir dari thalib, ya, tulabul ilm, maupun para mustami, ya, mereka memiliki niatnya masing-masing. Jadi ketika hadir ke dalam majelis ilmu, ya, ketika hadir untuk mendengarkan ceramah, yang mengikuti kajian, itu mereka memiliki atau hadir dalam keadaan memiliki niat yang berbeda-beda, gitu. Jadi hadir dengan atau disertai dengan niat yang mungkin berbeda-beda, niatnya masing-masing. Dan ada mungkin di antara mereka, ya, para thalib yang li adami hulusiniyah, ya, yang karena tidak memiliki keikhlasan niat menyebabkan gurunya atau orang yang berdakwah itu malas. Nah, maka Ibnu Jamaah mengingatkan la yamtani'a min ta'limit talibil, ya. Maka janganlah dia menolak atau enggan, punya perasaan nggak suka, gitu, ya, minta lim dari mengajarkan, ya, mengajar seorang thalib, ya, li adami khulus ini, ya, dikarenakan tidak adanya niat yang tulus, yang ikhlas, ya. Akan tetapi, ya, dia juga harus tahu, dia harus ingat fa'inna, ya, fa'inna husnal niyati, ya, fa'inna husnal niyati marjuun lahu bibarakatil ilmi, ya. Bahwa sesungguhnya niat yang baik, ya, husnan niyah,
ya, niat yang tulus, niat yang baik itu marjuun. Marjuun itu suatu yang diharapkan, ya. Jadi rojak di sana ada pengharapan. Sesungguhnya niat yang ikhlas itu diharapkan, sesuatu yang diharapkan lahu, ya, dimiliki oleh penuntut ilmu tersebut, bi barokatil ilmi, dengan barokah ilmu yang dia pelajari. Jadi yang namanya niat yang ikhlas itu akan diperoleh oleh thalibul ilm dengan barokah ilmu yang dia pelajari, dengan tahap, dengan apa namanya, dengan waktu, ya, dengan berlalunya waktu, dengan tahapan, tidak langsung praktis, mungkin tidak langsung instan, gitu. Ya. Jadi yang namanya keikhlasan itu bukan sesuatu yang mudah untuk di apa namanya, tiba-tiba seperti mie yang tinggal diseduh kemudian bisa diperoleh, gitu. Ya. Karena terkadang ikhwah yang mereka datang rajin ngaji, gitu ya, datang rutin ngaji, bahkan tiap pekan memiliki majelis ilmu yang dia datangi berkali-kali, ya. Itu terkadang mereka tidak tahu atau tidak memiliki niat untuk menjadi seorang alim, ya. Yaitu tadi mungkin hanya meniatkan sebagai mustami, ya. Jadi ada di antara mereka yang datang hadir untuk mengharapkan keridhaan saudaranya. Nah, karena mungkin nggak enak gitu ya. Wah, nggak enak, nggak hadir karena panitia mungkin. Nah, atau kemudian dia hadir karena ingin ketemu saja, ingin ngumpul, ya, silaturahim. Nah, kalau itu menjadi sesuatu yang niat utamanya, nah maka ini sesuatu yang bukan niat yang benar dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu yang utama adalah mencari barokah ilmu, yang dengan barokah ilmu tersebut, ya, jadi dia marjuun, ya, diharapkan, sesuatu yang diharapkan untuk mendapatkan husnun niyah, ya, niat yang ikhlas. Nah, jadi orang yang dia menuntut ilmu, orang yang dia mencari ilmu, datang ke kajian, mencatat, itu harus tahu, ya, bahwa dia datang ke situ bukan hanya sekadar untuk mengisi waktu luang, gitu, bukan hanya sekadar untuk apa namanya, menghilangkan kepenatan. Nah, karena terkadang kita ada, ya, di antara kita yang datang ke majelis ilmu itu untuk mencari mencari refreshing, gitu ya, untuk mencari hiburan. Nah, meskipun ini hiburan yang masyru', yang boleh-boleh saja, bukan berarti kemudian dia riak dalam perkara itu, bukan, ya, hanya saja keikhlasan niat, ya, keikhlasan niat ini sebagaimana yang kemarin sudah kita pelajari, ya, di pertemuan sebelumnya. Niat dalam menuntut ilmu yang ikhlas itu tujuan utamanya adalah untuk mencari pahala, ya, mencari balasan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wajhallah, ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena yang namanya mencari ilmu itu adalah ibadah. Nah, sebagaimana ibadah yang lain dia butuh niat yang ikhlas. Nah, kemudian Ibnu Jamaah menyatakan qala ba'du salaf, ya, qala ba'du as-salafi. Nah, berkata sebagian salaf, ba'du salafi, ya, talabnal ilma li ghairillah. Dulu kami, ya, talabna ini menggunakan fiil madhi yang berarti masa lampau, ya. Talabna al ilma, dulu kami mencari ilmu li ghairillah, ya, dengan niat bukan untuk Allah, bukan untuk mencari ridha Allah. Artinya hilang keikhlasan atau belum disertai keikhlasan, ya. Fa'aba, ya. Maka ilmu itu menolak untuk datang, atau ilmu itu enggan untuk kami dapatkan atau datang kepada kami. An yakuna illa lillah, ya. An yakuna illa lillah. Maka ilmu itu enggan, tidak mau, kecuali, ya, kemudian diniatkan lillah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barulah barokah ilmu atau kemudian ilmu itu datang hadir kepada kami, ya.
Nah, Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, ya, rahimahullah, beliau menyebutkan perkataan salaf ini yang beliau nisbatkan pada perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahullah, yakni di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Dan perkataan ini adalah perkataan yang, wah, ini coret-coret nih sama Pak Angga. Nah, perkataan ini adalah perkataan yang sering disalahpahami oleh para penuntut ilmu, oleh para tulab, ya, dan itu berbahaya. Ya. Jadi tolabnal ilma li ghairillah. Dulu kami menuntut ilmu awalnya itu tidak ikhlas, ya, belum mencapai keikhlasan. Fa'aba, maka ilmu itu enggan, ya, enggan untuk datang, enggan untuk kami kuasai, seakan-akan susah sekali untuk kami dapatkan. An yakuna illa lillah, sampai kemudian kami mempelajarinya lillah, ya, kecuali kami mempelajarinya dengan berniat atau meniatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil di beberapa tempat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan Imam Al-Ghazali mengingatkan agar penuntut ilmu berhati-hati dalam memahami makna dari perkataan ini, ya. Jangan sampai kemudian orang tidak peduli dengan niatnya, ya. Justru kalau dia salah dalam memahami, dia akan memahami bahwa oh, nggak apa-apa nuntut ilmu, niatnya nggak ikhlas tuh nggak apa-apa, ya. Nah, nanti lama kelamaan kita akan mencapai keikhlasan sendiri tiba-tiba. Nah, tidak seperti itu. Ya, akan tetapi yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam perjalanannya menuntut ilmu, maka ilmu-ilmu yang dia pelajari itu mendatangkan barokah yang kemudian menyebabkan seseorang berlatih, ya, mencapai keikhlasan. Ini bagaimana cara ngilangin merahnya nih? Sepertinya dari sana deh, Ustaz. Ini Pak Angga ini tadi yang nyoret di tulisannya. Berarti beliau yang bisa menghapus, yang punya penghapusnya. Di saya penghapus papan tulis yang ada, ya. Nggak nyambung. Nah, itu menyebabkan banyak para santri, ya, yang belajar di pondok, mereka kemudian serampangan, ya, dalam menuntut ilmu, pamer, gitu kan, ya, pamer, merasa sok lebih atau paling tahu, gitu kan, karena sudah di pondok. Kemudian kalau sudah memegang mikrofon, difoto, di syuting, gitu kan, ya, kemudian menyampaikan perkara-perkara yang di luar batas keilmuannya, ya. Karena apa? Karena dia tidak peduli terhadap keikhlasan niat. Karena dia salah memahami bahwa Sufyan Ats-Tsauri saja dulu tidak ikhlas. Nah, bagaimana dengan kita, kan gitu. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang tepat, ya. Akan tetapi yang benar adalah jangan sampai kemudian orang yang dia belum ikhlas dalam menuntut ilmu itu kemudian berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan, ya, an yakuna illa lillah, ya. Karena ilmu itu tidak diperoleh kecuali dia diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu kedudukan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama besar, ya, seorang ulama mazhab yang kemudian dikenal, ya, sebagai ulama besar, ya, sampai hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya barokah ilmu yang beliau pelajari menyebabkan keikhlasan dalam perjalanannya, dalam proses yang dia lakukan. Nah, maka kita lihat tafsiran yang diberikan oleh beliau Ibnu Jamaah terkait perkataan ini, ya. Nah, beliau menyatakan kila maknahu fakana akibatuhu, ya, akibatuhu an sorolillahi. Jadi beliau dikatakan bahwa makna dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini maknanya adalah bahwasanya fakana akibatuhu, ya, bahwa yang namanya akibatuhu di sini ini ujungnya, ya, ujung dari ilmu atau muaranya dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu ansarolillah, ya, itu haruslah dicari untuk diniatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa muara dari ilmu yang kita pelajari
ya. Fakana akibatuhu, huwa dhamir huwa di sini ini kembali kepada di sini kepada al ilmu, ya. Ansara lillah, ya. Maka dia ujungnya itu untuk lillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa kalau kemudian seorang dia tidak tidak mengenali ujungnya, dia tidak mengenali tujuan dari utama ya dari ilmu yang dia pelajari, maka dia tidak akan pernah mencapai keikhlasan itu. Ya. Jadi keikhlasan ini harus sesuatu yang harus harus dicanangkan. Ya. Sesuatu yang kalau kita dengarkan para asatid ketika mereka membahas tentang himmah al-aliyah, ya himmah al-aliyah atau himmah yang ali, yang mereka ulul himmah, ya keinginan atau cita-cita yang tinggi. Nah, maka kita gantungkan cita-cita ketika kita menuntut ilmu, yang paling tinggi adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan atau niat yang paling benar, ya, tujuan atau niat yang paling tinggi. Yang tidak ada niat lain yang lebih tinggi daripada hal tersebut, ya. Meskipun seseorang itu dia dicela mungkin ya karena dia mengorbankan banyak hal, ya hartanya, waktunya untuk mencari ilmu, ya kemudian orang menganggap dia itu mungkin mabuk agama dan lain-lain, kalimat-kalimat yang jelek, ya. Tapi karena yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mempengaruhi niatnya, ya. Dia akan terus menuju kepada keikhlasan yang itu menjadi muara. Jadi keikhlasan itu meskipun tidak bisa menjadi pijakan awal, hendaknya dia menjadi sesuatu tujuan yang ada di ujung, gitu ya, yang ada di ujung dari perjalanan kita mencari ilmu, yakni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya seorang yang berdakwah, seorang yang mengajar, seorang yang mereka menyampaikan ilmu, itu mengajarkan dua perkara penting, ya, dua perkara penting kepada para santrinya, kepada para mat'unya, orang yang dia dakwahi, ya. Ya, ini dua perkara penting dalam menuntut ilmu. Yang pertama, yakni tentang bagaimana mencapai niat yang ikhlas, mencapai niat yang ikhlas, dan yang kedua adalah bagaimana menempuh cara yang benar. Jadi berkaitan dengan niat dan cara. Karena niat yang ikhlas, kalau caranya salah, dia nggak akan mencapai tempat yang dituju. Nah, begitu juga orang yang dia itu caranya benar, tapi niatnya tidak ikhlas, maka itu seperti dia mencanangkan tujuan yang salah. Ya, meskipun caranya meniti benar, tapi nggak akan sampai ke tujuan yang sesungguhnya, ya, yakni wajah Allah, ya keridhaan, ya wajah Allah Subhanahu wa taala atau ridha Allah, ya. Nah, maka hendaknya dia mengenali tujuannya, ya dia mencanangkan tujuannya dengan benar. Kalau di zaman sekarang ya seperti orang kalau dia ingin berjalan, ya dia tidak tahu arah tujuannya, maka dia membuka aplikasi, misal Google Map, gitu kan ya. Kemudian dia pasang pin yang menjadi tujuannya. Nah, di sana ada pilihan kan gitu biasanya deh. Apakah berjalan kaki, apakah naik motor, apakah naik kendaraan lain gitu ya, mobil, kereta dan lain-lain. Maka akan dipilihkan rute tercepat kan gitu. Nah, maka menuntut ilmu itu juga seperti itu. Dia pasangkan tujuannya, dia pasangkan yang menjadi titik ujung akhirnya, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pilih cara yang tepat untuk menuju ke sana, ya, dengan keilmuan atau dengan ilmu tersebut, ya. Nah, kemudian Ibnu Jamaah menyatakan wali anna ikhlasa, ya, wali anna ikhlason niyah, ya, an-niyati lau syurita fi ta'limi al-mubtadi'ina, ya, fihi ma'a usyrihi ala kasirin minhum, ya. Nah, sampai sini ya saya ulang, wali anna ikhlasa niyati lau syurita fi ta'limi mubtadi'ina fihi ma'a usyrihi. Di sini ada huruf sin ini, ya, kalau yang memegang kitab
ya mungkin jelas ya, usyrihi ala kasirin minhum ya. Nah, dikarenakan sesungguhnya yang namanya ikhlasnya niat, kalau dia disyaratkan ya, syurito disyaratkan dalam fi ta'limil muttadiin, dalam belajarnya di saat mengajar murid-murid yang masih mubtadiin, pemula gitu ya. Jadi kalau keikhlasan itu menjadi syarat yang disyaratkan ketika mengajar para pemula, ya murid-murid yang pemula. Karena tadi kan macam-macam ya. Fihi ma'a usyrihi ala kasirin minhum, maka itu akan menjadi kesulitan ya. Jadi ikhlasnya niat itu akan menjadi kesulitan ala kasir minhum, atas mayoritas di antara mereka ya. Jadi kalau kemudian tidak boleh kita membuat aturan ya, yang tidak ikhlas silahkan pulang saja, mending pulang daripada tidak ikhlas di sini. Nah, maka ini akan menyulitkan ya. Di sini ala kasirin ini menunjukkan bahwasanya jumlahnya banyak, tidak hanya 1-2 orang kalau dia mau jujur. Nanti yang pulang malah justru mayoritas. Kan gitu. Akan tetapi karena mereka masih mubtadiin ya, masih pemula ya. Masih tahap awal lah, ketika belajar itu tahap awal itu kan biasanya masih mencari kebenaran ya, masih mungkin juga masih membandingkan ya, dia masih menimbang ya. Atau kemudian juga ada orang yang ketika dia belajar di awal-awal juga masih karena ikut teman saja ya, diajak teman. Nah, apalagi kalau kemudian yang ngajak itu nanti ikut, ayo ngaji, nanti pulang ngaji kita beli soto atau kita beli mie ayam kan gitu ya. Nah, yang katanya dekat kecamatan kan gitu, kecamatan Tambun Utara, katanya mie ayam enak. Saya belum nyoba, ini bukan iklan ini ya, salah satu dari ikhwah kita yang bilang seperti itu. Nah, misalnya dia mau datang ikut ngaji karena mie ayam gitu ya. Di awal-awal karena mie ayam, maka nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kalau kita syaratkan, ya disyaratkan seperti itu, syurita fi ta'limil muttadiin, ketika mengajar para pemula itu memberikan syarat kepada para pemula tersebut, ya para orang-orang yang awal-awal ngaji itu harus ikhlas. Lah berat, bagi mereka berat, ya. Nah, li'ada dzalika ya, li'ada dzalika ila tafwid ya, ila tafwiti ilmi kasiran ya, tafwitil ilmi kasiran minan nasi. Nah, maka kalau demikian, disyaratkan demikian, ya maka akan mengakibatkan li'adza dzalik, yang demikian itu akan mengakibatkan ila tafwitil ilmi, ya terluputnya ilmu atau tidak memperolehnya ilmu kasiran minan nas, ya mayoritas dari manusia. Karena ya manusia, ya bawaannya manusia kalau disuruh ikhlas itu tidak mudah, ya tidak mudah, tapi butuh perjuangan. Namanya ikhlas itu butuh perjuangan. Ikhlas itu sesuatu yang dilatih, sesuatu yang dididik, ya tidak instan, tidak tinggal telan gitu, ya tidak kemudian beli. Nah, kalau ada yang jualan ikhlas, nah, maka laris itu, ya apalagi kalau ngeklas gitu, yang orang ikhlas itu kesannya kan nanti menghadapi musibah bisa enteng. Wah, saya beli obat ikhlas, obat yang mereknya ikhlas. Nah, akan tetapi keikhlasan yang dimaksud yakni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya, yang itu menjadi tujuan utama dari menuntut ilmu. Ya, kalau itu menjadi syarat, maka itu akan menyebabkan, yang demikian itu akan menyebabkan pada terluputnya ilmu bagi kebanyakan manusia, ya, mayoritas manusia. Nah, ini malah lebih berbahaya. Jadi keikhlasan itu biarlah nanti diperoleh dengan tahapan, ya. Jadi biar mereka menghadiri majelis ilmu terlebih dahulu. Lihat bagaimana Kanjeng Nabi SAW, ya beliau menilai seseorang ketika masuk ke dalam Islam secara zahirnya, ya. Bahkan sampai Imam An-Nawawi rahimahullah membuat bab khusus di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, berkaitan tentang menilai seseorang atau menilai orang-orang itu dari zahirnya, ya. Meskipun tampak
oleh kita, wah ini orang cuma apa namanya, cuma bohong-bohongan, dia belajar ilmu itu hanya untuk ini, hanya untuk itu. Nah, ini penilaian kita, apakah kita disuruh atau kita diperintahkan untuk membelah dada mereka, kan tidak, ya. Nah, maka jangan menuduh. Biarlah kemudian tentang keikhlasan ini, ya yang pertama dipilih adalah hati kita. Kemudian bagi orang-orang yang belajar, orang-orang teman-teman kita yang belajar, kita ingatkan mereka tanpa dengan bahasa menuduh, gitu ya. Jadi tanpa bahasanya itu tanpa menuduh, ya, tanpa dengan bahasa-bahasa yang kemudian menghakimi, gitu ya. Nah, tapi kita ingatkan bahwasanya menuntut ilmu, ya belajar agama itu suatu yang sudah selayaknya ikhlas, ya. Jadi kalau orang melakukan segala sesuatu yang lain itu bisa belajar ikhlas, maka mencari ilmu agama lebih lagi, ya, lebih lagi untuk ikhlas. Nah, bagi seorang yang mengajar, yang berdakwah, ya, maka kemudian Ibnu Jamaah menyatakan, lakina syaikh, ya, lakina syaikha, ya, yuharridu al-mubtadi, ya, al-mubtadi'a ala husnin niyati, ya, bitadriji kaulan wa fi'lan. Lakin akan tetapi asyaikh, gurunya, ya seorang yang dia mengajar, seorang yang dia itu apa namanya, berdakwah, mendakwahi, ya, yuharridu, hendaknya mendorong, ya, yuharridu itu memotivasi, memberikan dorongan, memotivasi dengan kuat al-mubtadi'i, orang-orang yang awalan sedang belajar, ala husni niyah, ya, kepada niat yang ikhlas, kepada niat yang benar, niat yang baik. Bitadriji kaulan wa fi'lan, ya, dengan atau secara bertahap. Bitadrij ini dengan, ya, derajat, ya, berderajat, bertahap, bertingkat, ya. Bertahap, bertingkat, ya, diajari kaulan wa fi'lan, dengan perkataan maupun perbuatan. Contoh maksudnya, ya. Jadi diajari, ya, dengan perkataan, artinya dinasehati terus, kemudian dicontohkan dengan perbuatan, bahwa yang namanya ikhlas dalam menuntut ilmu itu, ya, contohnya misalkan orang datang, ya, ini pengalaman kami pribadi, ya, datang ke majelis ilmu, hujan-hujan, hujan deras, ya, kita datang, kemudian di majelis tersebut, di majelis taklim tersebut, yang datang hanya sedikit, dan ternyata ustaznya nggak datang. Ustaznya nggak datang karena hujan deras. Ya, jadi pada masa itu, wallahu a'lam bishawab, ya memang masih jarang yang menggunakan mobil, gitu ya. Kita masih menggunakan sepeda, ya, naik motor, naik sepeda, datang ke majelis ilmu pada waktu kuliah. Ya, sampai ke sana basah, gitu ya. Kita peras, kita basah-basahan, yang penting kitabnya itu tidak basah. Nah, begitu nyampe sana, hujan deras, ternyata ustadznya nggak datang. Jadi majelisnya, bagaimana, majelisnya libur, gitu ya, diliburkan karena hujannya sangat deras. Nah, maka mereka yang mengajarkan kaulan wa fi'lan, ya, untuk mengajarkan kepada niat yang ikhlas, itu bisa mengingatkan bahwasanya upaya yang kita lakukan dengan apa namanya, dengan menempuh perjalanan ini, gitu ya, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi yang kita lakukan hujan-hujan ini, ya, seperti orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, menati jalan menuntut ilmu, ya, maka dia akan dimudahkan, ya, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan pada jalan ke surga, ya, apa namanya, Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Dan hadirnya dia, meskipun majelis ilmunya libur, dia sudah dapat pahala, kan gitu ya, karena perbuatannya. Nah, alhamdulillah, dengan demikian orang termotivasi untuk ikhlas, dia termotivasi untuk mendatangi majelis ilmu meskipun hujan deras, ya, hujan badai. Bahkan ketika apa namanya, cobaannya atau tantangannya semakin besar, dia merasakan, ya, bahwasanya ini pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan juga semakin besar. Nah, maka yang seperti itu imanan wahtisaban,
dia melakukannya didasari karena keimanan dan mengharapkan pahala yang besar tadi, ya, ikhtisab. Nah, maka yang seperti ini diingatkan kepada saudara kita, pada diri kita pribadi, gitu ya, bitadrij, dengan bertahap, ya, dengan bertahap. Jangan langsung kemudian dipaksa. Ya, orang yang baru awal-awal ya dengan bahasa yang lembut, ya diingatkan, nggak apa-apa, nggak sia-sia kok. Ya, yang minimal adalah kita semangatnya itu tidak hilang, karena begitu orang itu tidak datang ke majelis ilmu tanpa tahu bahwa majelis ilmu itu libur atau tidak, maka dia akan bermudah-mudahan untuk meninggalkan majelis ilmu yang berikutnya. Nah, maka minimal dengan datangnya dia ke majelis ilmu, meskipun ternyata majelis itu baru tahu diliburkan. Kalau dulu kan belum ada yang namanya grup WhatsApp, ya, belum ada grup-grup. Ya, kalaupun dengan SMS ya lambat gitu ya. Kita umumkan sekarang, mungkin baru nyampe besok pagi ke orang-orang yang lain kan gitu. Nah, maka mengabarkan yang demikian itu tidak seperti di zaman sekarang. Perjuangannya lebih berat dulu, Ikhwah. Ya, menuntut ilmu itu di masa lalu mungkin sekitar 15 tahun, ya 16 tahun yang lalu atau lebih, itu perjuangannya subhanallah. Nah, jaraknya jauh, naik sepeda, dan lain-lain. Dan ini menjadikan kita menghargai ilmu. Ya, kita menjadi menghargai ilmu dan kemudian lebih kuat untuk menjaganya. Karena sayang, ya, semakin berat perjalanan yang kita tempuh dalam mencari ilmu, sayang kalau kemudian hilang atau lupa begitu saja. Nah, maka hendaknya seorang yang mengajar, ya, lakin syaikhu, ya, syekhnya atau gurunya itu yuharridu, tadi yang memotivasi al-mubtadi'ah, ya, al-mubtadi'ah, orang-orang yang awalan atau pemula dalam belajar, ya, mungkin baru datang sepekan, 2 pekan, 3 pekan, ya, agar kemudian bertahap terus-menerus disampaikan tentang pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Wa ya'limuhu ba'da an sihi bihi. Wa ya'limuhu ba'da an ba'da unsihi fihi, ya, bihi. Nah, dan seorang guru, seorang yang dia berdakwah, ya, itu dia juga mengingatkan, ya, mengingatkan, ya. Sampai mana? Jadi dia hendaknya juga mengingatkan, ya, mengajarkan, ya, kepada para muridnya itu, ya, mengajarkan pada muridnya itu terutama ba'da unsihi, yang setelah unsihi, dekat gitu ya, akrab. Jadi murid-murid yang atau orang-orang yang mungkin bahasanya sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai sudah sering berinteraksi 10 kali diingatkan tentang ikhlasnya niat gitu ya. Nah, maka dia mengajarkan kepada muridnya setelah akrab itu, annahu bi barokati husnin niyati, ya, bahwasanya dengan barokah niat yang ikhlas, yanalu, maka itu akan menyampaikan, ya, yanalu itu akan menyebabkan dia memperoleh gitu ya, rutbata aliyata, ya, rutbata aliyata minal ilmi wal amali, ya, akan menyampaikan dia atau menyebabkan dia memperoleh martabat, ya, kedudukan yang aliyah, yang tinggi, ya, dari ilmu maupun amal, ya. Jadi barokah dari niat yang ikhlas itu akan menyebabkan seorang mencapai, ya, yanalul rutbata, ya, mencapai martabat yang aliyah, yang tinggi, minal ilmi wal amal, ya, dari ilmu dan amal. Ilmunya memiliki barokah, martabat, kedudukan yang tinggi karena barokah dari niat yang ikhlas. Begitu juga amalnya. Dan yang namanya barokah
ini adalah kebaikan, ya. Yang namanya barokah itu dimaknai dengan kebaikan yang dia terus-menerus, ya, terus bertambah, ya, terus-menerus, terus bertambah, ya. Langgeng, jadi tidak hilang-hilang. Kebaikan yang dia terus-menerus, ya, langgeng, tidak hilang, dan terus bertambah dan besar. Jadi kebaikan yang ukurannya besar, semakin besar, terus-menerus, dan terus bertambah. Nah, itu namanya barokah, gitu ya. Jadi ini bagi ikhwah yang mungkin kenalnya barokah itu adalah warteg, gitu, nama warteg barokah. Nah, sekarang tahu yang namanya barokah itu artinya adalah kebaikan yang banyak, yang langgeng terus-menerus dan terus bertambah. Nah, jadi barokah dari niat yang ikhlas itu akan mencapai, ya, atau menyampaikan kita kepada martabat yang tinggi, ya, ilmunya tinggi, amalnya martabatnya juga tinggi, ya, artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan memiliki kekhususan, ya. Nah, kemudian wal faidhi, ya, wal faidhi la ta'ifi, wal faidi la ta'ifi wa anwa'il hikam, ya. Dan yang demikian itu akan menyampaikan dia kepada sikap santun, la ta'if itu kelembutan, gitu ya, sifat santun, ya, menyebabkan dia mencapai atau mendapatkan sifat yang penyantun, ya, lembut, gitu ya, wa anwa'il hikam, dan berbagai macam hikmah, gitu. Jadi barokah dari ilmu yang ikhlas, ya, atau menuntut ilmu yang ikhlas itu akan menyebabkan seseorang memiliki sifat yang santun, ya, kalimatnya akan terjaga. Kemudian kalau dia berbicaranya itu lembut, ya, tidak menyakiti orang lain, baik karena nadanya atau pilihan katanya, ya. Kenapa? Karena dia memiliki berbagai macam hikmah, ya, anwa'il hikam. Anwa'ul hikam itu jamak dari nau, ya, hikam itu jamak dari hikmah. Nah, jadi berbagai macam hikmah, dia tahu kapan menempatkan diri, ya, bagaimana menempatkan diri di tempat tertentu maupun saat yang berbeda, ya, di tempat yang berbeda maupun saat yang berbeda. Wa tanwiril qalbi, ya, begitu juga tanwiril qalbi, ya. Dia akan terang, ya. Tanwir itu dari kata nur, ya, kata yang sama dengan nur. Jadi penerangan hati, dia akan mendapatkan penerangan hati. Jadi nek wong Jawa itu istilahnya ulate ora peteng, gitu ya. Ulat itu ya, ya sikapnya, ya sifatnya, gitu ya, itu tidak gelap. Nah, ulate peteng itu orang yang wajahnya dilipat, gitu kan, seperti kanebo kering, katanya. Kemudian jarang senyum, kalau ngomong nyakiti orang lain, pilihan katanya juga suka menyakiti orang lain, gitu ya, atau mungkin pilihan katanya bagus tapi nadanya tidak enak, ya, menyentak dan lain-lain. Nah, maka hikmah atau barokah dari ilmu itu akan menyampaikan dia pada tanwiril qalb, ya, pada penerangan hati, ya, penerangan hati. Wansirahi sadri, ya, wansirahi sadri, dan kelapangan dada, ya, dada yang rahabatu sadr, ya, yang dada yang lapang. Dada yang lapang itu artinya ketika dia menghadapi perbedaan pendapat, ketika dia itu mungkin dicela atau kemudian dia itu diajak berdebat, maka hatinya lapang, dia santai, dia tenang, ya. Kenapa? Karena dia tahu memiliki hikmah yang banyak dan sikap yang lembut, seperti itu. Maka hatinya akan lapang. Apalagi ilmu yang dia miliki semakin dalam, akan semakin ketika ada celaan, ketika ada umpatan yang masuk ke dalam telinganya, maka hatinya akan menenggelamkan itu dan tidak akan pernah muncul lagi, ya. Maka dia akan memiliki hati yang seperti laut yang luas dan sangat dalam.
Hati yang memiliki bersifat seperti laut yang sangat luas dan dalam, itu benda sebesar apapun yang dicemplungkan, dimasukkan ke dalamnya, dia akan tenggelam dan tidak akan naik lagi. Ya, jadi ketika dia mendapatkan hentakan, pukulan berupa celaan, ya, berupa umpatan, berupa hinaan, maka cobaan, ya, musibah dan lain-lain itu akan tenggelam. Ya, itu akan masuk kemudian tenggelam dan tidak mengubah sifat dari hatinya karena dia tenang, ya. Nah, ini ya kelapangan hati, ya, yang dia insirah di sadr ini diperoleh dengan barokah ilmu, ya, dia mendapatkan rohabatul sadr, ya, hati yang lapang. Dan kemudian wa taufiqil azm, ya, wa taufiqil azmi, dan begitu juga tekad, ya, tekad yang azam itu tekad yang diberi petunjuk, ya. Jadi petunjuk atas tekadnya. Jadi tekadnya, azamnya itu sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ditunjuki oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertekad pada sesuatu yang benar, ya. Dia bisa membedakan, memiliki al-furqan untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan dia diberi taufik, gitu ya. Diberi taufik untuk memilih mana yang benar dan meninggalkan yang salah dengan tekadnya tersebut. Nah, ini, ya, dia dikaruniai taufik, ya, taufik pada azamnya, ya. Ya. Kemudian wa isobatil haq, begitu juga dia akan perbuatannya itu akan sesuai dengan al-haq, dengan kebenaran, ya. Jadi dia akan berbuat, berkata itu sesuai dengan kebenaran, ya, kebenaran versi Allah Subhanahu wa taala, bukan versi kelompoknya, bukan versi dari jamaahnya, tapi versi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan dari al-haq itu adalah al-batil. Nah, kalau isobatul batil, nah ini yang mengerikan, ya. Kenapa? Karena setiap perbuatannya, perkataannya itu akan sesuai dengan kebatilan. Nah, lawannya adalah al-haq, ya, maka barokah ilmu itu akan mencapai atau menyampaikan seseorang kepada kebenaran dalam perbuatannya, ya, kecocokan dalam perkataannya, ya, dalam tingkah lakunya dan yang lain-lain. Nah, begitu juga wa husnil hal, ya, dan setiap perilaku, ya, al-hal itu bisa dikatakan perilaku, tingkah laku atau segala sesuatu yang baik, ya. Dia akan memiliki perilaku yang baik, gitu. Wa tasdidi fil maqal, ya. Begitu juga dia akan tepat, ya, akurat fil maqal, ya, dalam perkataan, dalam ucapan. Wa uluwi darajati, ya, yaumal qiyamati, wa uluwil darajati yaumal qiyamati, dan begitu juga akan menyampaikan seseorang barokah ilmu itu ke tingginya derajat atau derajat yang ulu, yang tinggi, ya, yang semakin ilmunya bertambah semakin tinggi. Kapan itu? Yaumal qiyamati, ya, bahkan pada yaumi hadza, pada hari ini, ya. Artinya ketika dia masih hidup pun ilmu yang barokah dari ilmu yang ikhlas dia pelajari itu akan menyampaikan seseorang pada derajat yang tinggi, ya, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di hadapan manusia, ya. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, kan gitu, ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, ya, yarfa'illahu alladzi, orang-orang yang dia berilmu, ya, dan beriman di antara kalian, ya. Jadi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu, ya, minkum, ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, ya, Allah akan meninggikan derajat atau mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, wa utul ilma darajat, ya, dan orang-orang yang memiliki ilmu itu beberapa derajat lebih tinggi, yang kita sudah pernah pelajari bahwa masing-masing derajat itu jaraknya sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, sekian ratus tahun, gitu ya. Setiap derajatnya batasnya adalah sekian ratus tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Ini adab yang kedua yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi perlu untuk kita buat apa? Kita ingat kembali, baik sebagai orang yang belajar ilmu maupun orang yang berdakwah mendakwahkan ilmu, ya bahwasanya hendaknya kita mengetahui tentang dua hal tadi yang penting tadi, ya, yakni cara untuk mencapai niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan cara untuk menempuh, ya, menempuh majelis atau menempuh jalan menuntut ilmu yang benar, gitu. Nah, ini dua hal yang harus kita pegang terus, ya. Dan penuntut ilmu juga harus bersemangat, gitu. Setiap penuntut ilmu harus bersemangat, ya, dalam mempelajari dua hal tersebut, gitu. Termasuk kita, ya, harus semangat dalam mempelajari dua hal tersebut, yakni cara mencapai niat yang ikhlas dan menempuh cara yang benar dalam menuntut ilmu, ya. Dan juga seorang penuntut ilmu harus semangat dalam menanyakannya kepada gurunya, kepada ustaznya, ya, kepada dai yang dia mungkin dengarkan khutbahnya, kan gitu. Nah, di mana keikhlasan, ya, keikhlasan dalam menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang berat, ya, sebagaimana yang mungkin kita ketahui bersama bahwa ikhlas dalam setiap perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak ringan, tidak mudah, ya. Nah, ikhlas adalah sesuatu yang berat, akan tetapi dia akan menjadi mudah bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Jadi ikhlas ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang dia kehendaki, ya. Jadi ketika seorang itu bersungguh-sungguh, ya. Jadi menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang dia bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, meniti jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri petunjuk, kami akan tunjuki menuju jalan kami, ya. Akan diberi kemudahan untuk mencari keikhlasan. Nah, maka terus kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan bagi seorang dai, orang yang berdakwah, seorang ustaz, ya, seorang yang mungkin apa namanya mengajar kepada keluarganya, kepada orang terdekatnya, ya, maka hendaknya dia mengajarkan kepada mat'unya tersebut, ya, orang yang didakwahi tersebut, ya. Mat'u itu maf'ul dari da'a, ya, orang yang didakwahi, terutama seorang alim kepada muta'alim, ya. Seorang alim kepada muta'alim. Meskipun kita mungkin derajatnya belum sampai alim yang mutlak, tapi minimal kita alimnya muqayyad, ya, kita mengetahui beberapa ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Maka kita alim tapi pada ilmu tersebut saja, ya. Nah, maka dia hendaknya mengajarkan tentang cara, ya, atau tahapan atau kemudian langkah-langkah menuju keikhlasan dalam belajar ilmu agama, ya. Nah, contohnya ini misalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab beliau Hilyah Thalabil Ilm, beliau menyatakan di awal-awal dari kitabnya, ya, beliau menyatakan bahwasannya al ilmu ibadah. Nah, beliau menuliskan dalam kitab tersebut al faslul awal, ya, pasal yang pertama dalam kitab Hilyah Thalabil Ilm, ya, adab talib fi nafsihi, ya, adab seorang penuntut ilmu terkait tentang dirinya sendiri. Dan beliau menuliskan adab yang pertama berkaitan dengan al-ilmu ibadatun, bahwa yang namanya ilmu itu adalah ibadah, ya. Maksudnya bagaimana? Ilmu itu ibadah ketika mempelajarinya. Ilmu itu adalah ibadah ketika mengamalkannya. Ilmu itu ibadah ketika kita mendakwahkannya. Jadi ilmu itu sendiri adalah ibadah secara keseluruhan. Nah, maka kemudian beliau menukil qala ba'dul ulama, ya, sebagian ulama mengatakan al ilmu salatun sir, bahwa ilmu itu seperti salat sir, salat siriyah, salat yang rahasia, ya. Kenapa disebut salatul sir, ya, seperti salat yang siriyah, yang rahasia? Karena orang tidak terlihat dari ilmunya, ya. Itu dia mungkin seberapa banyak, seberapa dalam ilmunya, kalau dia tidak dia tampakkan, maka dia tidak terlihat ini orang alim atau tidak.
Ya, mungkin asarnya, bekas-bekasnya akan terlihat dari perilakunya, dari penampilannya, tapi seberapa dalam pengetahuannya atau apa namanya penguasaannya terhadap ilmu fikih, terhadap ilmu tauhid, terhadap ilmu akidah itu tidak bisa diketahui dari itu semua. Ya. Nah, maka yang namanya al ilmu itu sholatus sir. Ya. Ilmu itu seperti sholat yang sirriyah, yang rahasia, wa ibadatul qalb kata beliau, dan juga merupakan ibadahnya hati. Jadi ilmu itu adalah ibadah, gitu. Karena ilmu itu adalah ibadah, maka kita ajarkan bahwasanya dalam berilmu, sejak menuntut ilmu, mengamalkannya, dan kemudian mendakwahkannya, maka kita belajar yang awal itu adalah tata cara secara pelan-pelan untuk mengikhlaskan ilmu yang kita pelajari, atau ikhlas dalam mempelajari ilmu itu sendiri. Yang dimana kriteria ikhlasnya, kriteria ikhlas dalam mencari ilmu ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin ya. Kalau kita ulang nih, contohnya diantaranya mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama kriteria ikhlas menuntut ilmu. Kemudian disebut ikhlas menuntut ilmu juga adalah ketika seorang meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ya. Jadi mengangkat atau menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena orang yang bodoh itu akan susah dalam beribadah. Ya, Pak. Ya. Orang yang jahil terhadap ilmu agama itu mau ibadah susah. Ya. Kita lihat orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, itu dia tidak tahu macam-macam ibadah yang utama di setiap waktunya, di setiap tempatnya. Ya, macam ibadahnya dia nggak tahu, tata caranya dia nggak tahu. Ya. Bahkan ketika ada rukhsah, dia tidak tahu. Maka kita lihat, banyak orang yang safar, itu karena kejahilannya dia meninggalkan sholat. Ya. Padahal safar itu dia adalah ilat untuk dilakukannya sholat secara dia di qasar ya, di qasar, atau mungkin sebagian ulama menyatakan boleh juga di jamak ya, kemudian memadukan jamak qasar. Nah, maka kemudian karena orang ini merasa naik kereta ya, naik kereta berangkat dari Jakarta misalnya ya ke Jawa, dari Jakarta jam 10 malam sampai ke Jawa itu jam 10 pagi misalnya ya. Entah di Jawa Timur bagian mana. 10 pagi atau 9 pagi karena ini karena susah di kereta itu mau sholat, berarti Gusti Allah kan Maha Pengampun. Akhirnya dia tidak sholat subuh, dia meninggalkan sholat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang jahil, orang yang bodoh itu susah kalau mau ibadah. Nah, maka jangan suka ya, jangan kita jangan puas atau jangan merasa tenang menjadi orang yang bodoh. Karena orang bodoh itu kalau mau ibadah susah dia. Nah, kemudian termasuk kriteria ikhlas dalam menuntut ilmu adalah ketika dia berniat menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya. Dia mengangkat kebodohan dari orang lain. Artinya dia memang niatkan untuk berdakwah, memperbaiki masyarakat sekitar, ya di sekitarnya dengan keikhlasan niatnya, keikhlasan ilmu yang dia terapkan itu. Dan yang namanya keikhlasan yang sempurna ya, ini yang harus diketahui bahwa keikhlasan yang sempurna itu hanya bisa tercapai dengan pengenalan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas yang sempurna, yang sesungguh-sungguhnya ikhlas itu hanya bisa dicapai ketika seorang itu benar-benar mencapai pengenalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, minimal adalah kita mempelajari, ya. Kita mencoba untuk ikhlas dengan cara mempelajari sifat-sifat Allah, asma Allah ya, asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah yang lurus ya, akidah yang benar ya, salafun saleh. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang harus dilatih. Jadi keikhlasan itu adalah sesuatu yang harus dilatih, bukan sesuatu yang instan. Nah, maka salah satu ya kiat agar kita berlatih keikhlasan adalah ini berkali-kali saya sampaikan, ini saya ulang lagi di sini, hendaknya seseorang atau setiap orang itu memiliki amalan, meskipun satu saja, amalan yang tersembunyi dan terus dia jaga kerahasiaannya agar hanya dirinya saja dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Ya, hatta sampai dia jaga istrinya kalau dia seorang suami atau suaminya kalau dia seorang istri itu tidak tahu amalannya tersebut. Ini sebagaimana para salaf ya, di antara mereka ada yang sholat malam sampai berpuluh-puluh tahun dan istrinya nggak tahu. Ya. Kalau selama ini suaminya itu bangun malam, dia sholat malam, kemudian mendekati waktu akhir, kemudian dia pura-pura tidur lagi di samping istrinya. Begitu terus ya, setiap harinya. Dan dia jaga agar kemudian istrinya tidak tahu. Ya. Ada kemudian ya salah seorang cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya anak keturunan beliau yang kemudian memiliki kebiasaan untuk bersedekah, ya, dan itu tidak diketahui sampai kemudian beliau meninggal dan menampakkan bekas di punggungnya itu berupa bekas dia memikul gandum selama ini. Ya. Jadi orang-orang hanya tahu, penduduk Madinah hanya tahu bahwa selama ini ada orang yang memakai topeng, memakai cadar, suka membagikan gandum di depan rumah mereka. Ya, orang-orang yang miskin itu. Sampai kemudian meninggalnya tokoh tersebut, gandum itu tidak muncul lagi. Dan ketika dimandikan atau di kafani, ya jenazahnya baru terlihat bahwa ternyata ada bekas apa kalau di kita itu ngapal gitu ya, kapalan di bagian punggungnya karena dia memikul gandum setiap malamnya. Nah, ini adalah amalan-amalan rahasia untuk apa namanya berlatih keikhlasan. Hendaknya kita memiliki amalan yang seperti itu yang kita jaga. Bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk puasa, bisa dalam bentuk sholat, ya bisa dalam bentuk macam-macam. Ya. Nah, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu contoh yang lain misalnya yang terakhir adalah apa yang dicontohkan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Ya, beliau adalah seorang ulama yang mengumpulkan semua kebaikan. Ya, seakan-akan beliau adalah seorang mujahid. Beliau adalah seorang ahli ilmu. Beliau adalah seorang ahli hadis. Beliau adalah seorang yang kaya raya. Bahkan beliau pernah membiayai satu kota untuk berangkat haji. Ya, jadi beliau katakan agar biaya haji dikumpulkan ke beliau. Ya, seakan-akan beliau yang akan mengurus ini nanti biar saya yang ngecak, biar saya yang pesen ini makanannya yang ngurus dari dana ini. Ternyata begitu pulang haji, duit itu semua dikeluarkan, dikembalikan ke pemiliknya masing-masing sesuai dengan catatan yang beliau buat. Nah, maka ini menunjukkan berarti biaya haji selama dia berhaji atau selama satu kota itu, satu kaum itu berhaji ditanggung oleh satu orang, yakni Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah seorang pedagang dan beliau pernah diriwayatkan ya di suatu peperangan ada adu tanding yang kemudian dari pihak kaum kufar maju, kemudian dari pihak kaum muslimin ada seorang yang bercadar yang kemudian adu tanding 1 lawan 1 dan dimenangkan oleh kaum muslimin ini ya, satu orang ini jagoannya. Dan kemudian balik dan tidak ada satupun orang yang mengenali karena dia memakai cadar ya. Sampai kemudian sahabatnya atau orang terdekatnya mengetahui bahwa ternyata orang ini adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Nah, wallahu alam bishawab ya, mungkin ini yang dapat kita pelajari pada malam hari ini berkaitan tentang kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim ya. Sampai ke adab yang kedua berkaitan tentang adab seorang alim di hubungannya atau interaksinya dengan para muridnya. Wallahu alam bishawab. Silakan monggo kalau mungkin ada yang tidak ditanyakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ada Waalaikumsalam. 2 pertanyaan kalau boleh Ustaz. Monggo. Yang pertama, apa hukumnya orang yang mengajar yang sangat komersial tadi? Dulu pernah sedikit cerita, anak ngikutin saking pengennya belajar bahasa Arab dulu, anak belajar via grup WA gitu. Per bulan tuh 100.000. Anak tuh grup yang keempat kalau nggak salah tuh. Itu ada 100 peserta, berarti di grup anak aja yang keempat berarti kan sekitar 4 juta tuh ya. Belum kali 4 berarti 16 juta, belum lagi ada grup Alfiah gitu.
intinya kalau aneh hitung-hitung lebih dari 40 juta tuh Ustadz itu ngajar bahasa Arab tuh. Tapi pas Ana ngikutin hampir 3-4 bulan, kalau ada yang telat sedikit bayar langsung dikeluarkan. Terus beliau tuh Hafidahullah pernah bilang gitu, karena sebagian ikhwah kan kesulitan tapi pengen belajar gitu. Beliau nggak memperkenankan videonya itu untuk di-share, diharamkan lah gitu. Video belajarnya itu diharamkan untuk di-share ke yang lain, jadi biar mereka itu bayar juga gitu kan. Apa hukumnya gitu kan. Anak insya Allah masih mendoakan beliau karena kan ilmunya masih anak pakai gitu, ilmu bahasa Arabnya. Cuma gitu, apa anak pun sekarang kalaupun ngajar nggak berani nge-share video beliau kan gitu ya. Hafidahullah. Bagaimana hukumnya sih yang menurut Ana ya tanda kutip sangat komersial gitu Tad. Sangat komersial. Itu mungkin Tad pertanyaan pertama Ana. Untuk pertanyaan kedua, ini kebalikannya. Tapi yang pertama itu sangat kompeten Ustadznya itu Tad. Sangat kompeten, Ana akuin. Ana pun pernah belajar Alfiah sama beliau. Sangat kompeten. Untuk yang kedua malah kebalikan. Bagaimana hukumnya meluruskan niat ya Tad, Ustadz yang justru ngajarnya itu terlalu sangat monoton banget gitu Tad, kajiannya itu. Jadi kalau Anda nggak hadir tuh nggak ada perasaan yang kayak antum itu nggak enak gitu. Beliau tuh kalau ngajar ya ngelantur ngobrol ke sana kemari, cerita gitu. Kalaupun bawa ayat ya sepotong sedikit gitu, terus ya diterjemahkan dengan mengandalkan terjemahan, nggak bisa bahasa Arab gitu. Terus hampir tidak pernah menukil perkataan para ulama. Pokoknya ya gitu aja, jadi kayak ngobrol gitu Tad. Jadi Ana itu kalau ngaji kayak Afwan gitu buang-buang waktu. Tapi ya Ana pengen barokahnya aja kan menghadiri majelis gitu. Terus kadang-kadang terbesit dalam hati, udah mau ngajar gitu baru ilmu gitu, apakah itu juga termasuk kesombongan Tad gitu. Ya mungkin itu aja Tad. Afwan sebelumnya, jazakallahu khair ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama nih tentang pandangan kita sebagai seorang thalib, ya, sebagai seorang yang pelajar sedang belajar agama. Tuh nggak apa-apa, tangannya diturunkan dulu, ya, pegel itu yang ngangkat tangan. Nah, pertama saya mengingatkan dulu, ya, tentang ini bisa dilihat dari dua sudut pandang peringatan ini. Yang pertama dari sudut pandang mereka yang berdakwah. Dan yang kedua, kita sebagai mat'u. Kenapa? Karena ketika kita salah memposisikan diri, maka nanti akan salah dalam memutuskan atau menyimpulkan. Ya. Sama dengan ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dorongan untuk bersedekah, ya, itu banyak. Tapi peringatan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar orang itu tidak meminta-minta, ya, karena itu akan menjadi kehinaan di hari kiamat, bahkan dia akan diancam dengan dosa yang besar gitu ya, sampai di neraka itu dicakar-cakar dengan cakar besi yang dia di tangannya sendiri kan gitu, kuku besi yang ada di tangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan suatu yang berat. Nah, maka kalau orang ya dia salah memposisikan diri, dia akan salah menyimpulkan, ya. Jadi kalau berkaitan tentang sedekah ini tadi, contohnya ya, bagi kita yang punya uang, bagi kita yang punya harta, maka yang kita lihat, yang kita pegang adalah dalil-dalil berkaitan tentang keutamaan sedekahnya. Ya, jangan kemudian kita membawakan dalil tentang larangan untuk berminta-minta. Jadi kalau ada pengemis kita kasih saja, ya seikhlas kita, ya, atau kalau seikhlas kita nanti ini ya, keikhlasan kita diuji. Jadi sepantas kita gitu. Kalau hartanya banyak ya kita sedekah banyak kan gitu. Jadi sesuai, dan bagi orang yang mau meminta-minta hendaknya ya yang mau suka mengemis dia membawakan atau mempelajari atau membaca kitab-kitab hadis-hadis yang berkaitan tentang bahaya atau ancaman dari perbuatan mengemis atau minta-minta tadi, mengandalkan pada orang lain tadi yang tidak boleh. Nah, maka pas gitu, ya. Jangan dibalik. Nah, sekarang posisinya sama, ya, tentang hukum mengambil upah dalam berdakwah. Ini sudah kita bahas pekan kemarin ya, bahwa ulama khilaf. Ya, ulama khilaf, ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam perkara ini. Bahwa ulama Hambaliyah dan Hanafiyah menyatakan mutlak ya, selain ilmu Al-Qur'an
ya tidak boleh untuk mengambil upah dari ilmu yang diajarkan. Ya. Adapun ulama Malikiyah, ya ulama Malikiyah menyatakan bahwasanya boleh kalau itu ilmu Al-Qur'an, ya ilmu Al-Qur'an dan terlarang untuk yang selainnya. Ya. Karena Kanjeng Nabi SAW bersabda, ya inna ahaqqama akhadtum alaihi ajran kitabullah, ya bahwasanya yang paling pantas, paling berhak untuk diambil upahnya itu adalah pengajaran Al-Qur'an. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i melihat bahwasanya menyatakan boleh ilmu Al-Qur'an maupun ilmu yang lain selama memang itu pantas, ya. Artinya memang ilmu tersebut ini memang ilmu yang sudah diperinci, ilmu yang memang sudah dijadwalkan, dibagi, dia ahlinya, dia berhak untuk menyampaikan dan lain-lain. Maka dia boleh mengambil upah dari situ. Nah, kalau kita bicara fikih seperti itu, kita bicara fikih maka seperti itu. Sekarang kita bicara tentang fatwa yang berkaitan tentang pertanyaan tadi. Ya, maka saya ingatkan ikhwah, janganlah kita berpikir seperti kita itu adalah orang yang pelit ketika kita mencari ilmu. Ya. Kalau kemudian para asatid, ya sebagian para asatid atau sebagian para dai itu kemudian menerapkan tarif. Ya, ini saya ambil yang umum. Ya, karena tadi kasuistik mungkin kasusnya juga banyak, ya ikhwah juga mungkin menemukan kasus-kasus yang macam-macam, ya maka ketika mereka menerapkan tarif, ya kemarin kita nyatakan memang tidak ada dalil yang secara khusus yang membolehkan tentang perkara tersebut. Ini lebih kepada terhormat atau tidak. Tapi yang harus kita ketahui, terkadang mereka itu, ya yang kita tidak ketahui, mereka itu menghabiskan seluruh waktunya untuk berdakwah. Mereka tidak sempat untuk bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mengajarkan ilmu itu dengan menerapkan itu semuanya, ada tarif dan lain-lain, itu juga dalam rangka untuk mungkin menggaji yang lainnya. Ya, karena terkadang kita tahu semakin besar para asatid ya semakin terkenal mereka berdakwah, para dai itu mereka tidak sendirian. Ya, biasanya di belakang mereka ada kru atau kemudian ada pondok pesantren, ya yang ketika kemudian ada sekian puluh juta yang masuk ke rekening mereka itu bukan rekening pribadi, ya. Nah, maka prasangka baik kita yang harus kita utamakan. Nah, ini saya menempatkan diri mengatakan seperti ini juga sebagai seorang yang pernah menjadi panitia kajian, ya artinya kemudian menjadi penuntut ilmu juga, ya. Jadi terkadang mereka tidak mengambil kecuali hanya untuk keperluan hidupnya saja. Kenapa? Karena urusan keikhlasan itu adalah urusan pribadi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kemudian apa yang kita sedekahkan ini akan menyebabkan kita menghargai barokah dari ilmu, kita menghargai ilmu yang kita pelajari, ya. Dan di awal-awal pelajaran dari kitab ini, ya, ini dianjurkan kita untuk memuliakan para alim, memuliakan para pemilik ilmu, ya. Salah satunya dengan seperti itu. Ya. Kalaupun kemudian mereka tidak meminta, maka kita boleh untuk memberikannya. Ya. Kalau kemudian mereka menerima, ya alhamdulillah, mereka menolak pun itu hak mereka. Ya. Ada sebagian yang menerimanya, ada sebagian yang menolaknya dalam rangka untuk menjaga keikhlasan, itu hak mereka. Tapi yang menjadi urusan kita, kewajiban kita adalah memuliakan ilmu dan para pemilik ilmu. Seperti itu. Adapun tentang nominalnya dan lain-lain saya tidak bisa berkomentar, ya karena itu teknis sekali. Ya. Karena mungkin programnya mungkin tidak hanya melibatkan 1-2 orang saja, atau mungkin ada keperluan yang lain itu diarahkan kepada yang lain. Kita harus memiliki prasangka baik terhadap para asatid kita, kepada para guru kita, bahwa terkadang ketika mereka itu dalam sekali mengisi daurah mungkin sekian puluh juta itu tidak masuk ke rekening mereka pribadi, tapi juga sebagian besar justru dialihkan ke pondok pesantren yang mereka naungi. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang kedua? Jadi untuk yang pertama ini kesimpulannya adalah tempatkan posisi kita di hadapan dalil itu yang sesuai. Jangan sampai kemudian kalau tadi peringatan tentang keikhlasan untuk berdakwah, ya jangan kemudian mengambil
atau menentukan tarif yang terlalu tinggi. Ini adalah peringatan bagi mereka para dai. Ya. Tidak tepat panjenengan yang membawakannya. Ya. Tapi hendaknya para asatid saling mengingatkan. Adapun bagi kita, para penuntut ilmu, peringatannya adalah hendaknya kita memuliakan mereka yang memiliki ilmu dan mengajarkan kepada kita, yang mereka sudah menghabiskan waktu untuk kita, yang berdakwah bagi kita, ya, dan lain-lain. Ya. Urusan ikhlas dan tidak itu adalah urusan kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan tentang bagaimana orang yang mungkin belum memiliki atau belum pantas gitu ya, dianggap belum pantas untuk menyampaikan ilmu, tapi kemudian memiliki majelis ilmu. Nah, ini peringatan bagi kita. Ini termasuk adab yang ke-12 dari pasal yang sebelumnya. Ya, adab ke-12 dari pasal yang sebelumnya dalam kitab ini. Ya, bahwasanya Ibnu Jamaah mengingatkan hendaknya jangan orang itu ya dia bermudah-mudahan untuk berdakwah. Ya, artinya jangan dia menganggap nggak apa-apa yang menyampaikan ilmu meskipun kita belum punya ilmu. Yang penting dapat kesempatan. Nah, ini salah. Ya, karena bahayanya nanti sebagaimana yang kemarin sudah bahas di sebelum-sebelumnya, ya itu bahayanya dunia akhirat kalau dia menyampaikan salah. Ya. Kalau dia memang meriwayatkan itu tidak apa-apa. Karena ilmu itu memang riwayat. Ya. Jadi kalau panjenengan misalkan, ya hari ini kita belajar materi ini, kemudian nanti selesai ini panjenengan mengajarkannya atau membuka taklim di hadapan putra putri kita, mengajarkan apa yang sekarang kita pelajari ini, tidak apa-apa karena itu namanya meriwayatkan, gitu. Jadi meskipun kemudian dia tidak hafal ayatnya juga tidak masalah, tapi yang penting adalah kita mengkonfirmasikan bahwa itu ilmu sesuai dengan kebenaran, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahlinya. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang kita ada majelis lain di waktu yang bersamaan yang mungkin lebih baik, ya, maka kita boleh beralih. Kalau tidak, maka kita tidak apa-apa, ya tidak apa-apa di situ. Mungkin minimal kalau itu pantas untuk disebut majelis ilmu, kita mendapat barokah ketenangan di sana, kan gitu ya. Karena majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah, ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu sama lain, melainkan akan turun pada mereka sakinah, ketenangan. Ya, nah ini yang disebut majelis zikir atau majelis ilmu tadi. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa yang disampaikan salah, ya kita ingatkan, kita nasihati, seperti itu. Ya. Tentang masalah dia itu hafal ayatnya atau tidak, atau kemudian dia mungkin dalam penyampaiannya mungkin juga nggak pas, muatan ilmunya mungkin tidak banyak. Nah, ini mungkin kita bisa ingatkan kepada mereka yang berwenang, yakni yang menjadi panitia, gitu ya. Kita arahkan kenapa kok bukan Ustadz Fulan saja, atau kenapa bukan Ustadz ini yang mungkin lebih mumpuni dan lebih bermanfaat. Karena bisa jadi panitianya juga nggak tahu, kan gitu. Atau mungkin panitianya juga kesulitan, tidak punya kontak personnya atau yang lain-lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk bertanya atau penanya yang pertama. Monggo silakan mungkin atau ada yang lain. Tidak ada nih. Alhamdulillah, berarti bisa dipahami semua. Kalau tidak ada. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini yang mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan ini mendapatkan balasan yang berupa kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga panitia, orang-orang yang terlibat, ya tim yang terlibat dalam terlaksananya kajian kita yang malam hari ini dan malam-malam sebelumnya dan setelahnya nanti insya Allah, dan di waktu-waktu yang akan datang, dan seluruh panitia kajian ya terjadinya atau berlangsungnya majelis ilmu semacam ini yang mendapatkan penjagaan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan majelis di masa pandemi yang seperti ini, ya.
Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.